Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Anggia Violina, dan teman saya Maududul Mazarina, Koirunisa, dan Rina Handriana. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang teori Keynes yang selanjutnya dibacakan oleh Rina Handriana. Analisa kebijaksanaan. Keseimbangan pasar barang akan mempengaruhi pasar uang, dan keseimbangan pasar uang akan mempengaruhi keseimbangan pasar barang. Variabel yang menghubungkan kedua pasar tersebut adalah pendapatan atau Y dan tingkat bunga atau I. Selanjutnya adalah kurva IS. Kurva IS adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor real atau pasar barang. Kemiringan dari kurva ini adalah negatif. Alat analisis ini disusun dari ekonomi Keynes yang berupa suatu keseimbangan dalam pasar barang atau sektor real. Berdasarkan pada persamaan Y sama dengan C plus I plus J dan S plus T sama dengan I plus J. Penurunan kurva IS secara matematis dapat dilihat sebagai berikut. Dengan cara memasukkan persamaan 1, 2, sampai ke 5, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Persamaan 6 adalah fungsi IS yang menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan atau Y dengan tingkat bunga atau R, dalam mana pasar barang dalam keadaan keseimbangan hubungan Y dengan R adalah negatif. Sehingga kalau fungsi ini digambarkan dalam suatu kurva, maka lereng kurva ini pun juga negatif. Hubungan negatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tingkat bunga yang lebih tinggi, investasi akan turun. Oleh karena itu, pendapatan harus lebih rendah atau turun untuk menurunkan tabungan. Ini adalah kurva penurunan IS. Proses penurunannya pertama-tama melalui diagram A. Pada tingkat pendapatan sebesar Y0 diperoleh S plus T0 melalui fungsi tabungan. Dalam keadaan keseimbangan yang ditunjukkan dengan diagram B, pada S plus T0 diperoleh I plus J0. Tingkat bunga yang sesuai dengan I plus J0 adalah R0 pada diagram C. Jadi kita memperoleh satu kombinasi pendapatan Y0 dengan tingkat bunga sebesar R0 pada diagram D. Kemudian proses serupa kita ulangi, tetapi pada tingkat pendapatan Y. Tingkat bunga yang sesuai dengan Y1 adalah R1. Kita memperoleh suatu kombinasi antara Y dan R. Kalau kedua titik kombinasi ini kita hubungkan dengan sebuah garis, maka diperoleh kurva IS seperti gambar D. Selanjutnya adalah contoh soal. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggia Violina. Berikut adalah contoh soal penurunan kurva IS. Jika perekonomian suatu masyarakat memiliki fungsi konsumsi C sama dengan 400 plus 0,5Y dan fungsi investasinya adalah 1 sama dengan 150 kurang 100R, maka tentukanlah keseimbangan di pasar barang perekonomian tersebut. Turunkan fungsi IS dan gambarkan kurva fungsi IS-nya satuan uang dalam triliun rupiah. A. Keseimbangan pasar barang. Y sama dengan C plus 1. Substitusikan fungsi konsumsi dan investasi berikut. C sama dengan 400 tambah 0,5Y dan I sama dengan 150 kurangi 100R.
sehingga diperoleh Y sama dengan 400 tambah 0,5Y tambah 150 kurang 100R. Y sama dengan 0,5Y sama dengan 400 tambah 150 sama dengan 100R. 0,5Y sama dengan 550 kurang 100R. Y sama dengan 1100 kurangi 200 RA. B. Fungsi persamaan yang menggunakan keseimbangan pasar barang adalah fungsi IS, yaitu Y sama dengan 1100 kurangi 200R. Gambar berikut menunjukkan kurva IS yang menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurvanya diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan turunnya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga diturunkan. Pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 100 triliun rupiah. Y sama dengan 1100 dikurangi 2000 kali 0,05, Y sama dengan 1000. Ketika tingkat suku bunga 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan turun dari 1000 menjadi 800 triliun rupiah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Anggia Violina. Kurva LM. Kurva LM adalah kurva yang mewakili peristiwa yang terjadi di sektor keuangan atau pasar uang. Slop kurva LM adalah positif. Secara sistematis dapat dijelaskan dengan model sebagai berikut. 7. MD sama dengan F dikurangi HR ditambah KY sama dengan liquidity preference atau permintaan uang kas. 8. M sama dengan M, penawaran uang atau tetap ditimbulkan bank sentral. 9. MD M, keseimbangan pasar uang. Dengan menyelesaikan persamaan 7 sampai 9, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. M sama dengan F dikurangi HR ditambah KY. Di situ ada rumus 10 Y sama dengan M kurangi F per K ditambah H per KR. Persamaan 10 adalah fungsi LM yang menunjukkan berbagai kombinasi pendapatan Y dan tingkat bunga R dalam mana pasar uang seimbang. Dalam hal ini terdapat hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan tingkat bunga, sehingga fungsi LM ini kalau digambarkan dalam bentuk kurva tertentu mempunyai lereng positif juga. Berikut adalah gambar penurunan kurva LM. Kebijakan fiskal melalui perubahan pengeluaran pemerintah G atau perpajakan T dapat digambarkan dengan kurva IS ini. Penambahan G misalnya akan mengakibatkan kurva IS bergeser ke kanan atas dari persamaan 6. Juga terlihat bahwa variabel G merupakan intercepat dari fungsi IS serta pertanda positif, sehingga kenaikan akan menggeser fungsi tersebut ke kanan atas. Contoh soal permintaan uang untuk transaksi dan jaga-jaga dalam perekonomian masyarakat memenuhi fungsi L1 sama dengan 0,25Y dan permintaan uang untuk berspekulasi adalah L2 sama dengan 400 dikurangi 500R, sedangkan jumlah uang bersedar MS tetap yaitu 600. Tentukanlah keseimbangan di pasar uang dan gambarlah kurva fungsi LM-nya.
satuan uangnya dalam triliun rupiah. Keseimbangan pasar uang L sama dengan L1 ditambah L2. L sama dengan 0,25Y tambah 400 dikurangi 500R. L sama dengan MS, sehingga 0,25Y ditambah 400 dikurangi 500R sama dengan 600. 0,25Y sama dengan 600 dikurangi 400 ditambah 500R. 0,25Y sama dengan 200 ditambah 500R. Y sama dengan 800 ditambah 200R. B. Jadi keseimbangan pasar uang ditunjukkan oleh fungsi keseimbangan LM, yaitu Y sama dengan 800 tambah 200R. Berikut adalah gambar keseimbangan pasar uang persamaan fungsi LM. Gambar berikut menunjukkan kurva LM yang menjelaskan tingkat suku bunga berpengaruh terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dari kurva diketahui bahwa kenaikan tingkat bunga akan menyebabkan naiknya pendapatan nasional keseimbangan. Pendapatan nasional keseimbangan akan naik jika tingkat suku bunga dinaikkan. Pada tingkat suku bunga 5%, pendapatan nasional keseimbangan adalah 900% triliun rupiah. Y sama dengan 800 ditambah 2000 kali 0,05. Y sama dengan 900. Ketika tingkat suku bunga 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 1100 triliun rupiah. Y sama dengan 800 ditambah 2000 dikali 0,15. Y sama dengan 1100. Jadi ketika tingkat suku bunga dinaikkan dari 5% menjadi 15%, maka pendapatan nasional keseimbangan naik dari 900 menjadi 1100 triliun rupiah. Keseimbangan dalam pasar barang dan uang. Keseimbangan kurva ISLM, keseimbangan serentak di pasar barang dan pasar uang dijelaskan pada gambar 3.1. Keseimbangan terjadi ketika kurva IS dan LM berpotongan pada tingkat suku bunga dan pendapatan nasional yang sama atau titik E. Untuk membuktikan bahwa dalam model ISLM kegiatan perekonomian akan mencapai keseimbangan di titik E, perlu diperhatikan keadaan-keadaan dan penyesuaian yang berlaku apabila ekonomi digambarkan oleh titik yang berada. Berikut adalah gambar keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Titik A berada di atas kurva LM, di sebelah kanan kurva IS. Titik A menggambarkan suatu keadaan dalam perekonomian di mana I. Penawaran uang melebihi permintaan uang, MS lebih dari MD. Suatu keadaan yang akan menurunkan suku bunga atau tanda panah I menuju ke bawah, dan I2 permintaan agregat lebih rendah dari pendapatan nasional atau AE kurang dari Y. Suatu keadaan yang akan menurunkan pendapatan nasional, tanda panah menuju ke kiri. Seperti halnya titik A, titik B, C, dan D juga tidak menggambarkan keseimbangan di pasar barang maupun pasar uang. Titik B berada di bawah kurva LM dan berada di sebelah kurva IS. Keadaan ini berarti permintaan uang melebihi penawaran uang dan akan menaikkan suku bunga dan permintaan agregat
lebih rendah daripada pendapatan nasional yang akan menurunkan pendapatan nasional. Contoh soal, suatu perekonomian negara mempunyai fungsi keseimbangan pasar barang sesuai fungsi I kurangi S, yaitu Y sama dengan 1100 dikurangi 200R, dan memenuhi fungsi keseimbangan pasar uang sesuai fungsi L dikurangi M, yaitu Y sama dengan 800 ditambah 200R. Tentukan keseimbangan umum IS dikurangi LM perekonomian negara tersebut. Jawab, keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang tercapai jika fungsi I dikurangi S sama dengan fungsi L dikurangi M, yaitu fungsi IS yaitu Y sama dengan 1100 dikurangi 2000R. Fungsi L dikurangi M yaitu Y sama dengan 800 ditambah 2000R. Syarat keseimbangan 1100 dikurangi 200R sama dengan 800 ditambah 2000R. 1100 dikurangi 800 sama dengan 2000R ditambah 2000R. 300R sama dengan 4000R. R sama dengan 300 per 400 sama dengan 0,075. R sama dengan 7,5%. Jadi tingkat suku bunga keseimbangan umum adalah 7,5%. Pendapatan keseimbangan umum. Substitusikan tingkat suku bunga keseimbangan 7,5% ke fungsi IS berikut. Y sama dengan 1100 dikurangi 2000, 0,075. Y sama dengan 1100 dikurangi 150. Y sama dengan 950. Jadi pendapatan nasional keseimbangannya umumnya pada tingkat suku bunga keseimbangan 7,5% adalah 950 triliun rupiah. Kurva keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Berikut adalah grafik fungsi keseimbangan umum pasar barang dan pasar uang. Gambar berikut menunjukkan kurva IS dan kurva LM yang saling berpotongan membentuk keseimbangan umum pada titik E, yaitu pada tingkat suku bunga 75% dan pendapatan nasional 950 triliun rupiah. Dari gambar diketahui bahwa tingkat suku bunga menunjukkan perilaku yang berbeda pada pendapatan nasional Y. Pendapatan nasional yang ditentukan dari konsumsi C dan investasi I akan turun ketika tingkat suku bunga naik, sedangkan pendapatan nasional yang ditentukan dari permintaan uang masyarakat akan naik ke tingkat suku bunga naik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maudatul Mazarina. Efektivitas kebijaksanaan moneter dan fiskal. Kebijaksanaan fiskal. Efektivitas kebijaksanaan fiskal pada dasarnya ditentukan oleh A. Lereng kurva IS, B. Lereng kurva LM. Kebijaksanaan moneter. Kebijaksanaan moneter pada dasarnya ditentukan oleh A. Lereng dan kurva IS, B. Lereng kurva LM. Efektivitas kebijaksanaan fiskal. Kebijaksanaan fiskal misalnya dengan penambahan pengeluaran pemerintah atau G menyebabkan kedua lereng IS tegak lurus, tegak dan datar ke kanan untuk menunjukkan pergeseran yang diakibatkan penambahan G dengan jumlah yang sama dipakai cara yang sama seperti pada gambar 4.16 untuk LM. Dari gambar 4.16 jelas bahwa kebijaksanaan fiskal akan makin efektif apabila kurva IS makin tegak. Pergeseran IS T0 ke IS T1 mengakibatkan kenaikan Y yang lebih besar dibandingkan dengan pergeseran IS D0 ke IS D1. Y0 Y1 lebih besar Y0 Y1.
lereng kurva LM. Makin datar kurva LM, kebijaksanaan fiskal akan makin efektif. Sebaliknya, semakin tegak kurva LM, tidak efektif. Gambar 4.17 menjelaskan bahwa ini untuk LM tegak lurus atau LMT. Efek kebijaksanaan fiskal lebih kecil dibandingkan dengan efek LM datar atau LMD, yakni kenaikan Y0 ke Y1 lebih kecil dari Y0 Y2. Efektivitas kebijakan moneter. Kebijaksanaan moneter yang ekspansif, misalnya dengan penambahan jumlah uang beredar, menyebabkan kurva LM bergeser ke LM0 dari LM0 ke LM1. Efeknya terhadap Y tergantung dari lereng kurva IS. Untuk IS datar, Y naik dari Y0 ke Y2. Sedangkan untuk IS tegak, kenaikan Y lebih kecil, yakni dari Y0 ke Y1. Jelas terlihat bahwa makin datar kurva IS, kebijaksanaan moneter makin efektif. Untuk LM yang tegak, kebijaksanaan moneter yang ekspansif menyebabkan kurva LM bergeser ke LMT0 ke LMT1. Sedangkan untuk LM datar, kurvanya bergeser ke LMD0 ke LMD1. Sepintas kelihatannya LM datar bergeser lebih kecil dari LM yang tegak, tetapi sesungguhnya pergeserannya sama atau bergeser akibat penambahan jumlah uang yang sama. Cara penggambarannya, kita tarik garis horizontal dari titik A sampai memotong LMT1 pada titik B. Kemudian melalui titik B ini kita buat garis yang sejajar dengan LMD0, diperoleh garis LMD1. Perbedaan pandangan Keynes dengan klasik tentang efek kebijaksanaan moneter dan fiskal. Pendapat Keynes, menurut Keynesian, karena kurva IS curam dan kurva LM landai, maka kebijakan fiskal relatif lebih efektif karena pertambahan pendapatan nasional cukup besar dan kenaikan suku bunga relatif kecil. Pendapat klasik, menurut kaum klasik, kebijakan fiskal hanya menaikkan suku bunga dan tidak menimbulkan sesuatu perubahan terhadap pendapatan nasional. Kenaikan pendapatan nasional yang tidak menimbulkan kenaikan terhadap pendapatan nasional tersebut disebut crowding out, yaitu suatu proses dalam perekonomian di mana kenaikan pengeluaran pemerintah diikuti dengan kemerosotan investasi oleh swasta. Kemerosotan investasi swasta tersebut diakibatkan oleh kenaikan suku bunga. Dalam kondisi crowding out, pengeluaran agregat AE tidak mengalami perubahan karena meskipun G meningkatkan, di sisi lain I menjadi berkurang. Pandangan klasik mengenai kebijakan fiskal dan moneter apabila diterangkan dengan model ISLM dimuat pada gambar tersebut. Presentasi dari kelompok kami ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.